Oke, jadi Rebel Squad, Geek Fam Unity, MPL Arena, game yang pertama pada suaranya. Dan aku inget banget, Swelo ini tipikal yang pintar banget untuk bisa melakukan trapping. Dengan Julian waktu itu di mid-nya. Ya, apalagi kalau kita melihat ya, apalagi sekarang ada Arlot. Cuma bedanya Julian sama Arlot ini kalau dia bersembunyi di dalam rumput, pasifnya akan tetap menyala. Dan itu yang mungkin akan membuat Geek Fam lebih aware terhadap bagaimana rotasi ganking dan push power dari Rebellion Zion. Wah, dan lihat Karsnya ini udah nyebrang. Karsnya udah coba untuk cari informasi keberadaan dari Nile. Dan bahkan Swelo yang udah mulai bertemu dengan adanya 3 pemain dari Geek Fam. Waduh, Swelo-nya pede banget. Swelo-nya masih cukup berani untuk bisa menghalau pergerakan beberapa pemain dari Geek itu sendiri. Yap, dan Auditizi sekarang tidak dengan power pick off-nya, lebih ke arah support walaupun Luke pun ini udah mulai mirroring apa yang dilakukan oleh Kars. Mengganggu pergerakan jungle dari lawan. Dan Luke bakal coba untuk diusir mundur karena Puppet of the String udah mulai masuk juga. Oke, ada pergerakan dari Luke yang memang tadi sudah mulai masuk, hanya saja untuk sekarang udah mengeluarkan satu flicker yang dia milikin. Yap, itu bakal menjadi informasi yang penting banget ya bahwa nggak ada flicker tapi nampaknya di depan. Swelo. Swelo cukup berani, Swelo harus mundur kembali. Iya, cara poke dari Swelo adalah dia memberikan skill satunya dulu kepada minion agar nanti Vengeance Dash-nya itu bisa in and out. Dan yang dia lakukan dengan Tenacity adalah dia akan mengganggu ke lini depan dari Geek Fam agar fokusnya itu ke arah Arlot bukan ke arah Leomord-nya. Apalagi dengan Basic Command Emblem. Jadi dia nggak perlu ragu-ragu lagi untuk melakukan spam terhadap Vengeance walaupun Basic Command Emblem ini sempat ada pengurangan dari Hybrid Dragon-nya. Dan bahkan bawa Rapture juga ya. Dia fokus untuk bisa melakukan ada defensif dan juga ofensif dalam waktu yang bersamaan. Karena dia adalah mid laner, bukan satu sosok frontliner. Tapi nampaknya Turtle sekarang udah mulai di setup. Mulai saja, tapi ada pergerakan di mana tadi kan ditanya. Udah berhasil untuk bisa membuat sebuah perang, tapi ternyata untuk kali ini Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Nile. Begitu baik, tapi Kars mau pergi ke arah mana? Karsnya sendirian dan masih selamat. Wow, tapi bakal coba untuk ditabrak. Luke. Weh, Luke. Uh-oh. Luke kehilangan beban topnya, Luke. Oh, menjadi sebuah pertukaran tapi first blood-nya diamankan oleh Rebellion Zion sehingga itu adalah sebuah threat ataupun kompensasi yang harus dibayarkan di saat Contest Retribution dimenangkan oleh Nile. Tapi jatuhnya rugi nggak sih? Karena kebetulan itu adalah solo kill dari Aboy tanpa assist loh. Luke jatuhnya ngebadanin tapi nggak dapat apa-apa. Dan hasilnya jadi minim untuk sekarang, satu-satunya. Oke, di mana tuh sekarang Baloy sendirian, daerah tersebut harus lompat karena berbeda. Swelo gagal untuk final slash menuju ke arah Baloy. Ya karena cukup berat ya untuk bisa nge-final slash ke arah Baloyski. Dan memang gak ada follow up damage yang cukup juga, jadi lebih menahan terlebih dahulu untuk final slash-nya. Tapi kita tahu Kars dengan Pakuitonya, ini dengan adanya potensi yang cukup begitu mengerikan, berkali-kali juga kena respect ban. Dan sekarang dimatch-up-kan dengan adanya Uranus dan bahkan Nile pun masih coba untuk farming dulu sedikit demi sedikit. Dan sekarang Geek Fam masih coba untuk mengontrol nih dari keunggulan yang mereka miliki. Weh, di tempat yang berbeda. Baloy di-convert menjadi 1 point kill. Kadera sendirian harus berjuang melawan 2 orang sekaligus. Tapi barusan Bennett Race cukup agresif pemain dari Kadera. Yap, walaupun udah ada Bennett Stretch dan masih coba untuk ngasih dealing damage dengan tactical reposition ke arah depan. Tapi Highest Armor pun masih bisa bertahan. Baloyski yang berhasil untuk di pick off untuk kali ini. Dan bahkan Rebellion Zion sekarang Karsnya udah coba untuk nge-cut wave minion di arah bawah. Waduh, Phantom Execution. Tapi Kars masih bisa untuk kabur dari tersebut. Oh, early engage-nya terlalu banyak yang terjadi ya. Kayak tarik ulur, permainan di XP lane, bahkan setup-setup yang mungkin beresiko dari kedua belah tim. Geek Fam yang tadi sempat mendapatkan Turtle, tapi kali ini point kill-nya kalah. Namun di satu sisi lainnya Vincent yang menyeimbangi level dari Nile yang mendapatkan 1 buah Turtle. Ini mungkin akan menjadi jawaban agar nanti tim fight Turtle yang keduanya bakal dilanjutkan kembali. Oke, pertempuran terjadi. Phantom Execution, Swelo mau pergi ke mana-mana. Tapi Swelo-nya masih berhasil bertahan. Satu terakhir, Aboy-nya masih berhasil selamat. Turtle-nya pun kali ini hanya kehilangan 1 ber-HP dan itu pun masih lama untuk ditumbangkan. Ya dan yang menjadi informasi adalah di saat hard guard-nya dari Auditizi udah kepake. Tadi masuk ke dalam tubuh dari Kars dan tidak ada yang terpick off dari Geek Fam. Mereka memanfaatkan waktu ini agar power contest dari Vincent ini tidak ada. Dan akhirnya Turtle yang kedua pun bisa diamankan secara free kembali dari Nile-nya. Wah, Vincent yang kita kenal ya, dengan permainan objektifnya sekarang harus kesulitan. Minuman purinya connect! Vincent
menjadi korban di area tertentu. Tapi Swelo berjuang sendirian, tidak ingin menjadi korban selanjutnya. Swelo membuat Baloi pun terjebak di dalam outer tarik ada di area mid. Tapi Swelo masih gagal sejauh ini. Yap, tapi ada satu buah outer tarik tapi Swelo. Reden Apati hampir saja membuat Swelo tumbang di area tersebut. Tapi Swelo masih berhasil untuk kabur pula. Nail pergi ke tempat yang berbeda, mengambil itu order. Tapi di area tengah, outer turretnya hampir saja bisa ditumbangkan. Dan untuk sekarang, tumbanglah sudah. Pertukarannya outer bottom sama mid lane ini menjadi pertukaran yang tidak adil. Dan melihat dari Geek Fam mereka udah unggul di angka 1300. Dengan objektif yang mereka miliki 2 turtle. Yang menjadi jawaban untuk bisa membuat early-nya dipegang sama Geek Fam. Ya, lagi dan lagi Turtle benar-benar penting banget di match kali ini. Apalagi dengan 50-50% dari audience prediction kita yang makin membuat seimbangnya permainan kali ini. Dan ditambah dengan Nail yang sekarang akan menuju ke level yang 10. Harusnya Retribution selanjutnya akan lebih menarik untuk kita saksikan. Yap. Udah tactical reposition ke bagian belakang. Final Slash-nya terlihat. Ada Baloi terjebak tapi Baloi harus mengeluarkan flickernya pula. Yap, dan aku pikir ini Vincent-nya bakal bikin, masih maju. bakal bawa ke arah Quantum. Tapi Ya. Baloiski? Baloi minuman Puri gak kena karena siapa mencoba lihat depannya berbeda. Ada pergerakan dari Abu yang berhasil untuk mendapatkan bola ke arah Auditasi. Tapi sekarang kuda parpialnya dipanggil Swelo kehilangan banyak SP Vincent. Masih cukup pede untuk berputar-putar. Waluknya di depan base. Benar-benar coba untuk makan 2 lane di sana. Dan ngasih space lagi untuk teman dari Geek Fam. Tapi Vincent 1v1 bersama Nail. Oke, akankah ada hardcore yang masuk ke dalam tubuhnya? Kan untuk sekarang Luke-nya sendirian mulai terjebak. Flicker dikeluarkan, 1 win terakhir. Tidak bisa. Yap, dan itu punishment. Malfunction. Yes, dan itu punishment yang memang harus diterima oleh Luke. Bermain terlalu jauh. Dan aku melihat dari penggunaan hard guard-nya ini agak belum tepat waktu gitu. Ya lebih ke wasted ya kan, karena pas banget Turtle muncul, Hardguard digunakan. Artinya teamfight kali ini, Baloiski lebih unggul. Karena walaupun tanpa adanya flicker, seenggaknya dia bakal lebih menahan pergerakan Vincent tanpa adanya Hardguard. Auditizi secepat mungkin harus punya fleeting time, agar nantinya teamfight yang akan dijalankan sama Rebellion Zion jauh lebih cepat. Ini tinggal di timing. Gimana caranya untuk menghindari Minion Fury dan juga memasakkan Geek Fam untuk keluar dari setup Turtle adalah jawaban dari Rebellion Zion. Karena kalau tim fight di Turtle, mereka ini bakal lebih diuntungkan banget. Apalagi ketika ada Baloiski di belakang sana. Yap. Oke, Final Slash tapi Rockwave sempat untuk dikeluarkan. Ada 2 korban loh dia tersebut. Untungnya masih belum ke pick off, tapi tempatnya berbeda. Middown Purija connect langsung ke arah Dora dan Vincent kali ini menjadi korban. Tapi Swallow pergi ke arah mana karena ini virusnya udah mulai berasa. Ada Vexula yang ditimbulkan tapi Swallow harus mengeluarkan lagi karena 1 flicker yang dia milikin. Yap, dan tidak ada kontes yang terjadi terlalu banyak juga. Bahkan Geek Fam mendapatkan perfect turtle-nya. Ini bisa mereka manfaatkan. Dan di saat Rebellion Zion dipaksa untuk main teamfight rapat dengan close range combat-nya, itu adalah kesempatan untuk Baloiski bisa targeting dengan banyak. Oke, Zaman Force langsung aja pergi dari area tersebut. Masih selamat Swallow. Final Slash kena ke arah beberapa player, tapi Swallow pun kehilangan begitu banyak HP di dalam tubuhnya. Kayaknya Vengeance-nya udah gak ready tadi. Dan kalau misalkan ngelanjutin teamfight, Swallow bakal kemakan sama Kadera yang udah pegang ini biru. Sementara ini kalau kita lihat secara DPS dan damage yang cukup dari Geek Fam, mereka bisa nge-punish siapapun yang maksain teamfight di area-area sempit. Dan bahkan kalau kita lihat dari Vincent butuh effort lebih untuk mendapatkan power spike dari Leomord-nya. Karena berbeda dengan game-game sebelumnya. Kalau kita melihat dari Vincent dengan Lord yang didapatkan, Turtle yang didapatkan, itu dikarenakan hero tank jungle. Tapi buat sekarang dia bawa fighter yang berdamage. Dan Leomord terakhir digunakan pada MPL Indonesia season yang 8. Digunakan oleh Adam dari Geek Fam dan kebetulan sekarang Rebellion Zion termasuk dari Vincent-nya melawan Geek Fam. Dan Auditizi harus lebih berhati-hati karena bisa aja jadi one shot trainer Apati. Itu ada shock terapi tuh barusan, Mbak. Ya. Saya udah di belakang loh Mas gitu. Kok tetap kena. Saya di belakang loh ini. Kok nyasar ke saya gitu loh pelurunya. Yap, dan balik lagi dari Rebellion Zion ini agak sedikit terdistraksi ya pastinya dengan adanya Luke yang selalu coba untuk jalanin lane jauhnya. Walaupun memang kita lihat dari KDA-nya 0-2-0 tapi punishment dia itu berhasil untuk ngasih space yang sangat-sangat lebar. Oke, Baloi cari formasi di depan. Final Slash berhasil langsung masuk ke dalam outer tower ataupun inner tower yang ada di bagian atas. Baloi masih sempat untuk kabur. Tapi Nael berjuang sendirian di area dari yang cukup sempit. Kadera mundur kembali tapi sing. Itulah yang dilakukan oleh Nael barusan. Ya permasalahannya motivation roar juga ini tipis banget gak kelihatan. Tapi itu ngebuat dari durability dari Geek Fam ini susah banget pasti untuk ditembusin. Ada heal lagi.
ada heal lagi. Favor juga. Favor juga pastinya. Ya sama-sama sih, Auditisi juga menggunakan Angela, jadi heal up-nya bakal benar-benar ada dari kedua belah pihak. Cuma buat sekarang, kalau kita lihat dari Geek Farm, mereka lebih ready untuk melakukan setup. 3.000 gold keuntungannya, bakal jadi 5.000 kalau Lordnya dapat dan Rebellion Zion maksain untuk team fight di kontes Lord kali ini. Apalagi dengan Vincent yang levelnya lagi kalah keadaannya. Yap, ini Kadera benar-benar menjadi incaran ya. Coba lihat, Swelo mencari celah yo. Mencari celah agar Final Slash connect, tapi barusan Final Slash dan juga satu flicker membuat sebuah perbedaan ke Kadera tidak. Tadi daripada berbeda Kaderanya berhasil kabur pula, tapi Vincent yang memiliki arah mana. Vincent dengan adanya yang jelas di dalam tubuhnya malah menjadi korban selanjutnya dan Audi memiliki arah pada double kill berhasil didapatkan oleh Luke. Yap, dan Luke udah punya satu buah dominance ice. Efek healnya nanti nggak bakal sebesar itu lagi. Dan apalagi dengan adanya hero-hero team fight. Baloyski sebagai pencipta momentum kali ini Rebellion Zion. Base turretnya terekspos. Oke, ada Kars yang masih berusaha sendirian aja guna untuk menghilangkan beberapa player dimiliki oleh Geek Farm itu sendiri. Tapi Luke jadi satu palang pintu utama di area depan. Terlalu sulit juga sih untuk numbangin Luke ketika memang tidak ada efek life drain. Dan untuk sekarang ditambah dengan motivation roar dari healnya Minotaur. Jadi udah pasti Luke punya regen yang deres banget. Dan lihat di belakang. Wow, tapi Hai Sabor. Hai Sabor pun langsung hilang. Ada kuda barbel yang sudah dipanggil pula, tapi Kars berjuang mencoba untuk mengusir. Tapi coba lihat, sampai di depan Dialnya, Final selesai dikeluarkan, tapi dia di bagian belakang memberikan CP begitu mematikan di mana untuk sekarang. Mereka semua berfokus dan bisa menumpahkan langsung ke arah satu bed utama. Mindon Purinya dikeluarkan pulang, Kars sedikit lagi yang tersisa dan terbuka begitu bebasnya. Coba lihat, Kaderaja langsung saja mengeluarkan seluruh tembakan dari di virus yang dia miliki. Dan game pertama jadi milik dari Geek. Oke, itu dia. Game kedua akan segera kita mulai. Jadi, mana semangat JBL Arena, berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Yes, oke, dan sudah terlihat dengan adanya power clear dari seorang Farsha. Ini udah bisa dimanfaatkan juga, ngepong tipis-tipis dengan Curse of Crown-nya. Ini ngebuat tadi keberadaan Baloyski pun harus diperhatikan lagi. Dia udah harus kegerus dari segi HP-nya dan Audi TZ sekarang menggunakan Kufra. Akankah power pick off yang dimiliki akan bisa membawa adanya kemenangan untuk Rebellion Zion? Karena lihat di arah top lane, match up antara Terizla dan juga Arlotnya, ini benar-benar Arlotnya tertekan loh. Ya, Arlotnya diusir ya. Iya, jatuhnya kayak mereka mau nakan XP lane dan rotasi dari Geek Farm, mereka mau makan Kramernya. Mereka tahu kalau Romer bakal kesulitan untuk mendapatkan level yang keempat. Tapi kalau Kramernya didapatkan, setidaknya XP lane-nya bisa ngelepas satu gerobak terakhir agar Baloyski dapetin Divine Judgment. Dan kita masih melihat di mana Kars yang lumayan tertekan ya untuk kali ini. Dan dengan penggunaan set talent emblemnya juga ada 3 Tenacity sama-sama. Oke, ada Vincent pergerakan datang. tuh coba. Makanya, ini early game-nya bakal rusuh banget di arah Kramer. Dan rugi buat Vincent karena Vincent gak dapetin level 4 di timing yang tepat, Pak Pulung. Oke, Kars dengan satu katapult ini akankah itu bisa mendongkrak lagi XP yang dia miliki karena look-nya hampir saja tidak memberikan ruang, tapi Baloy terus menemani pergerakan dari Vincent di atas. Ada pertempuran pula yang memaksakan untuk Karsnya tetap berada di dalam outer turret. Yap, dengan adanya mobilitas ya yang dimanfaatkan oleh Nile. Dia sebagai assassin, dia tadi bisa langsung crossing, nyebrang ke area jungle punya Vincent. Dan kita bisa ngeliat sekarang udah jungle-nya rontok. Turtle yang pertama akan segera muncul dan Turtle ini akan menjadi penentuan juga untuk siapa yang akan bisa mendapatkan keunggulan di early game-nya. Ini kalau kita lihat ya, tadi hampir aja sebenarnya Vincent gak dapetin level yang keempat. Dan beda sama Nile. Nile bakal mencari level 5 terlebih dahulu karena buff-nya kebetulan udah muncul. Dan ini akan menjadi poin plus kalau Geek Farm bisa nahan Lord-nya sampai menit 2.30. Waduh, Karsnya final selesai tadi berhasil untuk mendorong mundur beberapa player. Tapi satu lagi pergerakan penalti zone dan juga flicker. Dan juga Turtle-nya berhasil diamankan oleh King itu sendiri. Dan first blood-nya pun diambil oleh Nile. Kars. Wah, Karsnya tapi masih cukup berani berada di atas tersebut dan Aboy memberanikan diri maju ke bagian baru untuk bisa menghilangkan lagi pergerakan dari Kars. Dan ada 2 point kill plus 1 Turtle. Wow, dan ini menjadi keunggulan besar untuk Geek Fam. Vincent yang digadang-gadang menjadi satu buah pemegang objektif yang besar. Kali ini berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di kontes tersebut. Wow, ini kembali ya Pak Pulung nih hobi banget. Pulung versus everybody ya. Mengapa nih? Gak apa-apa, sesekali lah. Sesekali ya. Sesekali melawan dunia lah ya. Sekali ya, tapi jangan sering-sering Pak Pulung karena kalau keseringan
pencurian turtle yang dilakukan sama Geek Farm akan menjadi snowball. Wah, keseringan keambil turtle-nya. Karena kalau kita lihat dari item, lihat bagaimana kehadiran dari 4 pemain yang unggul secara dari segi farmingnya Geek Farm bener-bener nggak keganggu sama sekali. Dan lihat Rebellion Zion Vincent sekarang yang harus menyusul ketertinggalan dari segi level. Sementara Nile udah unggul di level yang ke-7. Power Retribution damage akan Buset lebih dah, Audi-nya berhasil. Tyrant Revenge, Tyrant Rage akankah bertahan tapi tidak. Karena Aboy lenyap di area tersebut. Dan Aboynya nggak punya flicker. Sehingga di saat dia mau melakukan adanya dash pun ketabrak dengan satu buah bouncing ball. Sehingga kali ini Kadera yang mencoba untuk bertahan juga nih di arah bottom lane. 2 versus 1 yang sudah mulai terjadi. Tapi tabrakan Ya, dari itu Audi TZ. Mungkin tidak akan dilanjutkan karena Nael barusan coba lihat. Masih cukup pede ya. Ya, Nile juga punya Molten Essence, jadi bakal sulit banget untuk ditumbangkan di early game. Dia punya HP tambahan dan tentunya untuk kontes di arah turtle. Jadi lebih percaya diri. Namun kalau kita lihat dari Vincent, lagi dan lagi. Masih ada 2 gap level yang terlihat nyata adanya. Jadi 12,5% ini benar-benar mahal banget. Kalau turtle kedua diamankan oleh Geek Farm, jatuhnya 25% dan ini akan membuat jauh lebih unggul. Dan bisa saja Geek Farm snowball seperti di game yang pertama. Oke, dan ternyata Turtle pun udah mulai Waduh. coba untuk dicari. Cukup pede, Luke mulai maju. Dengan adanya satu flicker yang dimiliki penalty zone-nya akan pergi ke arah mana. Masih ditahan sejauh ini, Audi set up posisi. Ada satu final slash lagi tadi yang langsung dikeluarkan. Luke yang terjebak tadi sedikit lagi berdekatan dengan Rainbow. Tapi Luke-nya berhasil pergi dari area tersebut. Ini bagus banget sih, Baloyski-nya narik Vincent di saat Retribution dari Nile-nya bakal coba untuk mendapatkan. Waduh, langsung saja Phantom Execution dikeluarkan Hais. Masih berhasil selamat dengan damage yang tidak begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Hanya saja untuk sekarang mau pergi ke arah mana karena look-nya menjadi bulanan dari Rebellion Zion. Pertukaran outer turret terjadi ya, karena kita bisa melihat Kaderanya pun free banget di arah top lane. Dia dapetin ke arah outer turret dan bahkan orange buff-nya bakal coba untuk dicuri. Semuanya bakal dimakan ya, yang membuat Vincent untung dihilangkan. Lihat, waduh, diambil semuanya agar Vincent ketinggalan dari segi level, gold. Dan bahkan untuk sekarang, turtle yang ketiga harusnya lebih effort lagi Rebellion Zion untuk mendapatkannya. Karena lihat Aboy, Waduh, 1v1. ini dia 1v1 antara Feather Strike. Tapi Waduh. flicker ya, masih ada Sama-sama flicker. flicker. Iya. Kalau adu-aduan tadi 1v1 situation kayak begitu sama-sama vertigo tuh, Pak. Bener, tapi Renbuya nggak ke-trigger flicker juga karena memang ada follow up yang dilakukan oleh Karsnya untuk mengusir langsung Aboy. Tidak akan ada flicker untuk beberapa saat ke depan. Dan ini dia gold differences yang udah kita lihat perbedaan sangat-sangat timpang. Dari Terlihat jungler dari ya. kedua belah jungler yes. Ya, karena kalau dari segi level biasanya kita tahu sendiri Fredrin akan lebih unggul di early game. Tapi buat sekarang malah Nile dengan Lancelot-nya yang pegang kendali level. Beda 2 level bakal jadi 2 masalah. Yang pertama dari segi objektif bakal kesulitan. Oke. Yang kedua dari segi badan. Kalau Nile-nya makin lama game berjalan goldnya makin leading. Ini nggak menutup kemungkinan nanti Vincent bakal tumbang hanya gara-gara Phantom Execution. Dan itu yang bakal mengerikan nantinya. Kalau semakin lama game berjalan objektifnya bakal ke arah Geek Farm terus-terusan. Ini Kadera dari tadi juga nggak kesentuh loh. Ya. Kaderanya free banget. Kadera lambat laun akan jadi dan ini akan menjadi sebuah ancaman. Tapi tempat berbeda Beatrix pun. Yang diamankan oleh Ice Armor sama amannya. Dan ingat permainan front to back akan sangat mengerikan bagi Kari. Jadi mau Vincent, mau Adetizi. Ini kalau misalkan ditangkap oleh Karinya Kadera. Sudah bisa dipastikan akan hilang dengan cepat. Rontok sudah penalti zone defense judgment semuanya dikeluarkan Audi. Masih berhasil selamat, ada 2 ultimate tadi yang langsung terlihat di atas tersebut. Bahkan sekarang speedy leg pula langsung dikeluarkan tapi Aboynya. Final slash Jack connect. Aboy pun hilang. Tyrant Revenge tak kalau ke arah mana tapi Nile coba untuk maju ke bagian depan. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan turtle tersebut tapi ternyata Vincent. Tertinggal level bukan menjadi masalah. Yap. Wah ini akhirnya ada angin segar ya. Tapi lihat bagaimana Vincent langsung bisa memanfaatkan hal tersebut. Untuk melakukan adanya invasi ke arah purple buff. Karena sama-sama sebenarnya nggak ada retribution. Oke. Beradu hoki aja tapi ternyata Nile pun masih bisa tersecure. Audi hampir saja Tyrant Revenge ya. Luke mencoba tadi untuk memberikan sebuah ataupun sebuah hantaman maju ke bagian depan tapi Audi kehilangan sudah keseluruhan SP yang dia miliki. Golden Staff sudah selesai untuk Kadera dan ini cukup untuk bisa merontokkan Audi TZ di arah depannya. Wah, ada yang lihat nggak tadi? Menghindari final slash dengan Tonros. Iya. Nile benar-benar mengerikan. Secara tiba-tiba dia engage ke arah belakang. Rainbow yang terancam. Feather Airstrike-nya ditutup secara paksa. Dan Nile tidak tumbang. Itu poin plus banget.
walaupun harus kehilangan dari segi turtle. Tapi lihat, Waduh, Vincent yang ketarik lagi di adjustment dan di situ ada Kadera. Coba lihat apakah ada titik hijau di dalam gambar Kadera. Tidak, karena Speedy Light Wheel-nya aktif, kelar. dan ditambah dengan pas di turtle tadi, Divine Judgment-nya untuk Auditizi. Ketika kita melihat dua turtle sebelumnya, Vincent ditangkap. Namun turtle yang ketiga berbeda. Apakah winning condition-nya udah ketahuan bahwa sekarang Wah. targetnya harus ke Vincent dan bahkan Rendu. Nael begitu mendominasi tapi Nael kontrol di atas sekarang final slash-nya. Nael mau pergi ke mana satu yang terakhir. Waduh. Naelnya pun over masuk ke dalam area begitu lama hingga membuat dirinya pun dipunish. Yap, itu sebenarnya kita tahu ya Lancelot dari Nile ini udah bener-bener power banget. Dan kalau misalkan untuk terlalu lama pun overdive, overextend di area purple buff dan bahkan bisa dipunish. Ini adalah poin shutdown loh. Yang akhirnya bisa diciptakan juga untuk Rebellion Zion dan sekarang masih coba untuk tarik ulur lagi nih. Ya, confident bagus tapi overconfident bisa berbahaya. Dan untuk sekarang posisi dari Geek Farm dan Rebellion Zion secara kill seimbang. Hais Amor belum ditumbangkan. Memang PR dari Luke adalah ketika dia tidak punya flicker, dia tidak bisa jump in ke arah belakang. Dan Luke Oke, akan Tidal diberikan Race ya, cepat. Bennett Race ya, dikeluarkan pula. Mau pergi ke arah mana? Kan untuk sekarang Luke masih bertahan pula. Ada Feather Ice Rex, satu yang terakhirnya masih bisa digocek lagi. Dan mereka bertahan, mereka set up duluan terhadap Lord tersebut. Renner Rapati. Wow, masih bertahan tapi Nael mau pergi ke arah mana? Nael coba lihat. Kehilangan waktu, kehilangan set hingga membuat dirinya susah untuk masuk ke dalam area dari Lord ini. Yap, tapi Baloiski yang bakal coba untuk dicari ternyata ketemu dan sebuah Divine Judgment. Halo, Audi yang mulai lejam. Nael yang mencoba untuk masuk ke bagian depan. Nael akan masih bisa bertahan tapi bersat. Nael yang berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Dan Garcia langsung mundur. Vincent yang terjebak sendirian. Vincent yang masih bisa gede tapi penalti zone udah mulai masuk juga ke dalam sebuah pertempuran tersebut. Tapi double kill tidak pengaruh oleh Kadera. Kadera mulai menggila di mana Kadera yang pun maju ke bagian depan. Tapi Garcia menjadi korban selanjutnya tidak ada yang tumbang di dalam tim Geek. Aduh, utamakan fungsi ketimbang gengsi. Lihat Aboy, dia ambil energy eruption. Dan hal tersebut yang membuat efek taunt dari Geek Farm jadi lebih banyak. Itu membuat Rebellion Zion gak bisa escape Owl. Dan mereka tertangkap Iya. semuanya di depan outer turret. Iya, dan itu tadi sempat kena final slash dari Nile ya, Makanya. tapi retrinya masih masuk. Karena perbedaan level mungkin yang menjadi sebuah jawaban dari Nile bisa men-secure objektif tersebut. Dan sekarang recall dulu. Oke, serangan psikologis sudah mulai langsung dikeluarkan oleh pemain dari Geek. Tapi benar-benar ya mereka semua juga harus tetap memperhatikan apapun yang terjadi di depan. Di dalam rerumputan Hais Amor sendirian cukup berani. Tapi ada Konsil yang sudah terlihat lewat Baloy yang menggunakan Kajan. Ya, dan nampaknya charge yang dilakukan oleh Auditizi pun masih coba untuk diurungkan. Kali ini tersisa 3 base turret saja yang masih coba untuk mereka pertahankan. Keunggulan kembali dimiliki oleh Geek Fam. Dengan 7.400 perbedaan atribut yang sangat-sangat terasa. Karena tadi di saat ada Tyrant's Revenge yang masuk ke dalam Luke, di follow up dengan Benetrage, itu Luke-nya juga nggak tumbang. Iya makanya, karena balik lagi lu kan punya pasif damage reduction. Dan itu yang mungkin akan membuat dia makin lebih survive dalam tim fight besarnya. Kalau dia udah punya anti-Quiras, ini makin-makin nih jauh ke belakang nanti Luke akan membadani teman-teman dari Rebellion Zion. Sementara Kadera dia memiliki Wind of Nature. Jawaban juga atas Nibiru's Passion yang tadinya sempat mengancam dari Hais Amor karena makin late dia makin mengerikan. Vincent Buset dah, bener-bener ya pemain dari Geek. di zoning, bener-bener di zoning sampai nggak dikasih level. Vincent sekarang beda 3 level, nggak cuma 2 level lagi. Ya, dan ini membuat dari Rebellion Zion semakin sulit lagi untuk bisa mendapatkan adanya space juga. Dan dengan perbedaan level yang sangat-sangat terlihat, kali ini Geek Fam masih coba untuk mengontrol dari segi perjalanan wave minionnya. Dan balik lagi nih susah banget untuk menangkap Nile nih. Nile-nya gesit banget. Ya bahkan tadi udah sempat ada bouncing ball tapi ternyata nggak sempat untuk menghentikan bagaimana puncture daripada Nile sendiri. Dan Nile benar-benar lagi-lagi jadi satu sosok yang paling sulit untuk ditangkap dari kubu Geek Farm. Sementara kalau kita lihat ya winning condition dari Rebellion Zion adalah membiarkan Hais Amor mendeliver damage dengan cepat, melakukan clear wave juga dengan cepat karena ada Varsha plus Gitrix. Ini late game power dari Rebellion Zion kuat banget. Geek Farm selama mereka nggak blunder, mereka masih pegang kendali gamenya. Karena dengan Lord yang selanjutnya akan muncul, 10.000 gold differences pasti bakal mereka dapatkan. Namun, apakah blunder akan menjadi batu sandungan untuk mereka? Karena kalau mereka terlalu overextend, ini bakal jadi ancaman. Ya, wah high ground-nya juga
kuat banget ya dari Rebellion. Pastinya itu bakal sulit untuk bisa ditembus oleh teman-teman dari Geek Fam. Tapi balik lagi dengan adanya power yang bisa langsung nabrak ke lini belakang Nile, ini menjadi satu ancaman yang akan dimiliki oleh Haiz dan juga Renbu. 3 level loh ini perbedaannya. Dari masing-masing jungler, point retribution udah jauh banget bedanya. Pastinya. Jauh banget bedanya akan menjadi milik Nile. Lebih besar point retributionnya, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi sesaat lagi di saat point retribution itu akan menjadi sebuah perebutan. Oke. Salah-satunya cara sih cuma kasih efek town, terus retribution. Tapi memang sesulit itu untuk menangkap Nile. Dari tadi Nile ini licin banget dan Baloy. Baloy. Akankah berhasil untuk mendapatkan karena satu orang? Tapi Baloy. Ada sebuah pergerakan tadi karena untuk sekarang. Phantom Execution. Satu lagi retribution. Dan Lord menjadi milik dari Geek. Yap, dan yang berbahaya di saat melakukan kontes adalah Baloyski-nya sih. Baloyski-nya selalu punya Divine Judgment yang tepat di saat Retribution akan dilakukan oleh Nile-nya. Dan itu yang membuat dari Rebellion sekarang sulit banget untuk bisa melakukan adanya kontes, untuk bisa dapetin objektif. Berdasarkan lagi dengan dari perbedaan level nih. Vincent ini masih level 13. Dan lihat 10.000 gold, lihat nyata banget dari Geek Farm. Mereka unggul banget, mereka bisa nabrak tower mid sekarang. Tinggal gimana caranya untuk menghentikan Renbu di lini belakang. Kalau Renbu-nya tertangkap dan Feather Airstrike-nya tercancel, ini yang bakal bebas adalah Aboy. Karena mau bagaimanapun, Kadena dan Aboy adalah deliver damage satu-satunya dari Geek Farm. Dan nantinya mereka bisa main front to back. Walaupun lihat, dalam keadaan kalah Renbu masih memegang damage deal tertinggi. Dengan Feather Airstrike ini yang harusnya dicari jawabannya dari teman-teman Geek Farm. Apakah Divine Judgment? Atau jangan-jangan penalty zone dengan flicker akan ready dari Luke? Pilihan yang sangat baik juga diamankan oleh Kadera loh barusan. Ada satu Rose Gold Meteor di tempat yang berbeda. Terlihat ada satu flicker tadi udah langsung digunakan. Namun sekarang dari Lordnya masih bisa dijaga oleh beberapa pemain Rebellion Zion. Ya, walaupun ini Lord yang udah enhance ya. Ditukar dengan adanya satu base turret di arah middle. Tapi memang sesulit itu untuk bisa menembus lini pertahanan high ground yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Dan mereka sedang berfokus untuk bisa melakukan defensif terlebih dahulu karena dorongan wave super minion yang masih menjadi PR. Ya lagi dan lagi yang tadi udah sempat kita mention bahwa Renbu dan Haiz Amor adalah pemegang untuk power defense clear wave minion yang begitu cepat. Makanya dari Geek Farm harus lebih berhati-hati ketika mereka mau masuk ke dalam base. Ketika mereka mau melakukan endgame, jangan sampai mereka malah termakan dengan power defense dari Rebellion Zion. Semakin lama Rebellion Zion menahan game ini, Geek Farm yang makin berbahaya sebenarnya. Karena balik lagi nanti di saat adanya efek suppress dari Baloyski dengan Divine Judgment-nya, dia ini single target. Dan dia butuh banget targetingnya antara Haiz Amor dan juga Renbu. Ditambah 4 flicker dari Rebellion Zion. Semuanya rata-rata punya escape ability. Termasuk Auditizi yang baru saja di all in tapi tidak tumbang. Blade Armor dari Luke tentu. Berarti sekarang targetnya akan berbeda. Bukan Renbu yang akan jadi target dari Luke. Harusnya Haiz Amor. Oke, Haiz Amor ya yang bakal coba untuk ditargetkan. Tapi in-game equipment by Dunia Games. Di menit yang ke-16 sudah ada Winter Trancheon untuk Renbu. Ya, satu-satunya escape ability agar Renbu tidak hanya mengandalkan flicker dan wings by wings. Ya. Jadi ada 3 escape ability termasuk Winter ketika nanti Luke akan jump in ke arah dari Renbu-nya itu sendiri. Tapi kalau kita lihat dari Haiz Amor, dia tidak langsung membuat ke arah Hasclaw. Dia ingin mengaktifkan terlebih dahulu efek dari Winchan atau bahkan Wind of Nature. Dan itu dia jawaban untuk late game nanti ketika nantinya Haiz Amor akan terzoning out oleh Nile dengan physical damage Phantom Execution. Yap, dan walaupun sebenarnya Wind of Nature nggak bisa dipakai untuk bisa berhadapan dengan Kadera ya. Tapi dia percaya banget di arah depannya, Kadera bakal coba untuk ditahan dan dia lebih waspada dengan adanya efek jump in yang bisa dilakukan oleh Nile. Tapi Lord yang kali ini bakal coba untuk langsung di set up oleh teman-teman Geek Farm. Sama-sama level 15 sekarang. Retribution oke. Udah berimbang. Hanya tinggal bagaimana setup yang akan dikeluarkan oleh masing-masing tim. Pertanyaannya juga siapa yang bakal ditarik sama Baloyski? Karena dari tadi winning kondisinya ada di Vincent. Kalau Vincent tertangkap mungkin akan ada winning kondisi. Itu dia konsil. Tapi langsung dibalaskan dengan Tyrant Raja. Begitu baik membuat Baloyski hilang dengan seketika di dalam area tersebut. Tapi barusan ada satu lagi konsil balasan yang udah dikeluarkan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Audi akan lompat ke arah Bada. Langsung ada Tyrant Revive ke bagian depan tapi ada penalti zone mulai lompat ke bagian belakang. Tapi ternyata Lordnya berhasil diamankan pula oleh Vincent. Begitu baik tadi dan dibuja udah dikeluarkan. Vincent masih berusaha untuk bisa langsung kabur itu tapi efek udah dikeluarkan. Vincent yang pun langsung lejap. Haiz Amor berusaha untuk bisa memberikan backup dari kejauhan dengan Deep Virus yang dimiliki Nile akan langsung sing ke bagian depan. Tapi Nile tertangkap di area ini.
Hampir saja. Hampir aja. Terhujani dengan feeder ice strike ya. Dan satu buah inisiasi yang dilakukan oleh Baloyski benar-benar langsung di counter. Dengan adanya sebuah Tyrant's Rage. Dan Lord pun bisa diamankan oleh Rebellion Zion. Tapi mereka gak bisa memfollow up Lord tersebut. Dan akhirnya di clear dengan begitu cepat. Ya dikarenakan trade kill yang terlalu berimbang. Geek Farm walaupun kehilangan Lord tapi mereka nggak kehilangan daya dobrak dari power spike-nya. Dan pelan-pelan lihat Rebellion Zion coba untuk build up bagaimana cara mereka melakukan counter attack. Tapi buat sekarang Geek Farm mereka juga harus lebih berhati-hati karena Auditisi sudah mulai mendapatkan ritme permainannya. Kalau Luke tertangkap, wah itu bakal jadi bahaya karena tim fight 4 lawan 5 di menit-menit kayak gini bakal jadi krusial banget. Hero lebih dari Lord di momentum menit 20. Ya karena waktu spawnnya juga makin lama ya. Yap. 1 menit bisa dirasakan sih harusnya. Level berimbang, atribut berimbang, item mungkin udah bisa penuh di menit segini. Tapi ini dia instant replaynya bro. Kalau kita lihat dari instant replaynya, Haze Amor memang sempat terancam. Tapi memang ini penalty zone-nya dari Luke. Benar-benar menjadi salah satu jawaban agar nanti lini belakang dari Rebellion Zion gak join team fight. Namun ketika kita berbicara soal front line yang ditumbangkan, tapi backlinernya masih ada, Rebellion Zion sebenarnya masih punya nafas lega. Karena apa? Karena memang sebagai damage dealer ketika Rainbow dan Haze Amornya tidak tersentuh, mereka bakal benar-benar full senyum untuk mampu memberikan damage kepada Geek Farm. Wah respon yang sangat cepat ya dimiliki oleh Vincent ya. Dia ngedes Cyclone Eye langsung pergi lagi karena berbeda karena ada pergerakan Baloy tepat di depannya. Yap, dan Rebellion Zion sekarang mereka udah coba untuk berani lebih keluar lagi ya dari zona aman mereka. Udah dapetin juga satu inner turret di arah top lane dan pentingnya Haze Amor ini gak ke pick off sama sekali sih. Dia masih punya teritori yang nyaman juga bersamaan dengan adanya Kadera ya. Belum tersentuh sama sekali walaupun kita bisa melihat keunggulan masih bisa dipegang oleh Geek Fam. Tapi kalau ini di-drag ke arah late game terus menerus, ini akan berbahaya untuk Geek Fam seperti apa yang Profesor KB tadi sampaikan kan? Iya, winning condition lagi dan lagi ya ketika Rebellion Zion memang hanya bisa dibilang mengandalkan Rainbow dan Haze Amor. Tapi dua-duanya punya posisi yang sangat luar biasa. Shout out juga mungkin untuk Haze Amor yang belum tumbang sama sekali untuk sampai saat ini. Karena memang Kadera pun walaupun dengan 5 poin kill dia juga belum tumbang, tapi lagi dan lagi Battle of Gold Lane inilah yang menarik. Dua-duanya sama-sama punya damage late game dan posisi akan menentukan prestasi dari bagaimana hasil game kedua kita. 20 menit akan kita masuki dan buat sekarang Rebellion Zion harus pegang rumput yang lebih mengerikan karena lihat Geek Farm. Mereka udah mulai main di rumput Geek Farm. Karena ini siapapun yang ketarik dengan follow up dari Kadera itu bakal bisa langsung di instan. Dan Lord Evolve akan segera menjadi penentu. Tapi wah dicek. ketahuan dong. Mau pergi ke arah karena sekarang Baloy ada flicker walaupun ada immortal di dalam tubuhnya. Coba lihat depannya berbeda. Ada pergerakan Audi tadi yang mencoba untuk Tyrant Revenge. Tapi sekarang efek suppressnya. Final Slash dikeluarkan. Terjadi pertempuran yang tersebut. Haze membuat sebuah perimeter dengan Virus Passion tadi yang udah dikeluarkan pula. Tapi Luke dan juga beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion plus Geek. Semuanya mundur teratur. Tapi Audi mendapatkan balon di depan. Tyrant Reja didas lagi. Immortalnya belum pecah. Tapi untuk sekarang Immortal belum mulai pecah. Hanya saja sekarang Haze berhasil untuk diamankan. Coba lihat pergerakan Nail maju ke bagian depan. Ada satu Winter Toucher udah langsung dikeluarkan pula oleh Rebu. Tapi Nail masih berhasil selamat. Bahkan Nail dengan Immortal yang belum pecah di dalam tubuhnya. Nail benar-benar berhasil untuk bisa menabrak lini belakang. Sebuah awareness dari Rebellion Zion di mana Rainbow mengecek kerumputan. Tapi itu belum menjadi jawaban untuk Rebellion Zion untuk bisa mengembangkan ke game yang kedua. Bahkan kita bisa melihat kali ini. Itu dia penalty zone ya udah langsung diberikan Luke ya. Berjuang di bagian atas tapi Kadera udah hadir. Kadera punya Immortal. Audi sendirian aja di bagian belakang. Langsung lompat ke bagian depan. Immortalnya pecah final selesai keluarkan. Tapi ada satu web minion. Ini dia perjuangan Kars yang mencoba untuk menahan beberapa player dimiliki oleh King agar tidak masuk ke dalam base utama mereka. Tapi ternyata King berhasil mendapatkan game keduanya.